Catch Me If You Can. Manipulator bermodalkan halo effect. Menggugah pikiran dan menghanyutkan dalam perenungan kisah nyata seorang penipu ulung yang mampu menyamar sebagai pilot, dokter, dan pengacara sebelum usia 21 tahun menjadi titik fokus dalam ulasan mendalam kami tentang film Catch Me If You Can. Bersiaplah untuk terlibat dalam analisis yang memikat yang mempertimbangkan bagaimana halo effect memengaruhi persepsi sosial dan interaksi sehari-hari. Dalam video ini, kami membahas karakter Frank Abagnale Jr. dengan kedalaman psikologis dan sosiologis yang menggugah. Kami akan membawa kamu ke dalam dunia pemikiran dan perasaan Frank, serta mengeksplorasi bagaimana halo effect digunakan dalam cerita untuk memanipulasi orang lain. Tonton video ini hingga tuntas dan biarkan diri kamu terbawa dalam refleksi mendalam. Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk berlangganan kanal kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Catch Me If You Can. Kisah seorang pembohong ulung. Catch Me If You Can adalah sebuah film komedi drama kejahatan biografi Amerika Serikat tahun 2002 yang disutradari dan diproduksi oleh Steven Spielberg dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, dengan Christopher Walken, Martin Sheen, Natalie Baye, Amy Adams, dan James Brolin dalam peran pendukung. Naskah film ini oleh Jeff Nathanson, didasarkan pada buku semi-autobiografi dengan judul yang sama oleh Frank Abagnale Jr. yang mengklaim bahwa sebelum ulang tahunnya ke-19, dia berhasil melakukan penipuan senilai jutaan dolar dengan menyamar sebagai pilot Pan American World Airways, seorang dokter Georgia, dengan seorang jaksa paroki Louisiana. Kebenaran dari ceritanya sangat dipertanyakan. Catch Me If You Can adalah film yang mengisahkan tentang kehidupan nyata Frank Abagnale Jr., seorang pemalsu ulung yang mampu menyamar sebagai seorang pilot, dokter, dan pengacara. Semuanya sebelum usia 21 tahun. Frank terlibat dalam berbagai kegiatan penipuan keuangan yang menghebohkan, sementara dikejar oleh agen FBI yang tak kenal lelah, Carl Henretti. Meskipun berhasil mengecoh banyak orang dalam kecerdikannya, Frank akhirnya tertangkap dan diberi kesempatan untuk menggunakan bakatnya untuk membantu pihak berwenang melacak penipu lainnya. Cerita ini menggambarkan perjalanan penuh intrik dan ketegangan antara penipuan dan pengejaran yang tidak kenal lelah. Pemahaman psikologis di balik Frank Abagnale Jr. dalam Catch Me If You Can. Frank Abagnale Jr. dalam film Catch Me If You Can memiliki sejumlah masalah psikologis yang mungkin dimiliki oleh karakternya. Pertama, Frank mengalami kehilangan ayahnya yang menyebabkan ketidakstabilan emosional dan kebutuhan akan perhatian. Hal ini bisa menjadi pemicu utama perilaku penipuan dan pencarian identitas yang konstan. Kedua, Frank mungkin mengalami masalah kepercayaan diri yang mendasar, yang mendorongnya untuk mencari pengakuan dan validasi melalui tindakan yang merugikan orang lain. Ketiga, Frank mungkin mengalami rasa takut akan kegagalan dan kehilangan, yang mendorong untuk terus bergerak maju dalam penipuan dan menyamar. Terakhir, Frank mungkin mengalami masalah kecanduan dan kompulsif, yang membuatnya sulit untuk menghentikan perilaku penipuan meskipun menyadari konsekuensinya. Tantangan sosial dalam identitas palsu. Dalam segi sosiologis, karakter Frank Abagnale Jr. dalam Catch Me If You Can mungkin menghadapi beberapa masalah. Pertama, dia mungkin merasa terisolasi atau tidak terhubung dengan masyarakat sekitarnya karena kebiasaan hidupnya yang penuh tipu muslihat. Kedua, Frank mungkin mengalami konflik identitas yang kompleks karena perannya yang terus berubah dalam masyarakat, seperti menjadi pilot, dokter, atau pengacara.
Hal ini menimbulkan kebingungan tentang siapa sebenarnya dirinya dan bagaimana dia seharusnya berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, Frank mungkin mengalami masalah kepercayaan terhadap otoritas atau sistem hukum karena tindakannya yang melanggar hukum dan terus-terusan mengelak dari tangkapan pihak berwenang. Ini bisa mengarah pada sikap skeptis atau bahkan bermusuhan terhadap lembaga-lembaga sosial yang ada. Terakhir, Frank mungkin menghadapi stigma sosial yang kuat sebagai penipu yang terkenal, yang dapat memengaruhi interaksi sosial dan membatasi peluangnya dalam masyarakat. Sifat sosiopat dalam karakter Frank Abagnale Jr. Meskipun tidak ada diagnosis resmi yang diberikan dalam konteks film, karakter Frank Abagnale Jr. memiliki beberapa ciri-ciri yang mencerminkan sifat sosiopat. Pertama, dia menunjukkan kurangnya empati terhadap korban-korbannya dengan menggunakan kelicikan untuk menipu dan merugikan orang demi keuntungan pribadi. Kedua, dia cenderung manipulatif dan pandai berpura-pura menggunakan kepintarannya untuk memanipulasi situasi dan orang lain demi kepentingan sendiri. Ketiga, Frank memiliki kecenderungan untuk tidak mematuhi norma-norma sosial dan hukum, dengan terus-menerus melakukan tindakan penipuan dan menghindari tangkapan dari pihak berwenang. Keempat, dia menunjukkan kurangnya rasa bersalah atau penyesalan atas tindakannya, bahkan ketika menyadari konsekuensinya, meskipun Frank Abagnale Jr. dalam film ini memiliki sifat-sifat yang mencerminkan sosiopat. Penting untuk diingat bahwa ini adalah interpretasi fiksi karakter dan tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk diagnosis medis. Penipuan dengan pesona mengeksplorasi penggunaan halo effect. Karakter Frank Abagnale Jr. dalam Catch Me If You Can memanfaatkan halo effect dalam berbagai cara. Halo effect adalah fenomena psikologis di mana seseorang cenderung membuat kesimpulan positif tentang seseorang berdasarkan satu atau beberapa karakteristik positif yang dimiliki orang tersebut. Dalam kasus Frank, dia menggunakan penampilan dan kepintarannya untuk menarik perhatian dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Misalnya, dia menyamar sebagai pilot, dokter, dan pengacara, dan menggunakan pengetahuannya tentang bidang-bidang tersebut untuk meyakinkan orang lain bahwa dia adalah ahli di bidang tersebut. Dia juga menggunakan pesona dan kecerdasan untuk menipu orang lain, memanfaatkan halo effect untuk membuat orang percaya bahwa dia adalah orang yang bisa dipercaya dan kompeten. Perbandingan penggunaan halo effect dalam interaksi sosial dengan kasus Frank Abagnale Jr. Di dunia nyata, halo effect sering digunakan dalam konteks pemasaran dan branding. Misalnya, sebuah merek mungkin menggunakan selebriti atau tokoh terkenal untuk mempromosikan produk mereka, dengan harapan bahwa aura positif yang terkait dengan selebriti tersebut akan menciptakan kesan positif pada merek tersebut. Selain itu, halo effect juga dapat ditemukan dalam interaksi sosial sehari-hari di mana seseorang mungkin membuat kesimpulan positif tentang seseorang berdasarkan penampilan fisik, status sosial, atau karakteristik lain yang terlihat. Dalam alur cerita Catch Me If You Can, Frank Abagnale Jr. menggunakan halo effect untuk memanipulasi orang lain dan mencapai tujuan penipuannya. Dia menyamar sebagai pilot, dokter, dan pengacara menggunakan pengetahuannya tentang bidang-bidang tersebut untuk meyakinkan orang bahwa dia adalah ahli di bidang tersebut. Dia juga menggunakan pesona dan kecerdasannya untuk menipu orang lain, memanfaatkan halo effect untuk membuat orang percaya bahwa dia adalah orang yang bisa dipercaya dan kompeten. Dengan cara ini, halo effect digunakan sebagai alat untuk mengecoh dan memanipulasi orang lain yang menciptakan ketegangan dramatis dalam cerita. Pelajaran dari karakter Frank Abagnale Jr. Film Catch Me If You Can memberikan penggambaran yang kuat tentang bagaimana halo effect dapat memengaruhi persepsi dan interaksi sosial. Melalui karakter Frank Abagnale Jr., penonton diperkenalkan pada seorang yang mampu memanfaatkan halo effect untuk menipu dan memanipulasi orang lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak hanya mempercayai kesan pertama atau penampilan seseorang, tetapi juga untuk melihat lebih dalam dan mempertimbangkan tindakan dan perilaku secara menyeluruh.
Dalam kehidupan sehari-hari, halo effect dapat menyebabkan kita membuat kesimpulan yang tidak akurat atau tidak adil tentang orang lain. Ini bisa memengaruhi hubungan kita dengan orang lain, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, film ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mempertimbangkan berbagai faktor dan informasi sebelum membuat kesimpulan tentang orang lain. Selain itu, film ini juga menyoroti pentingnya untuk tidak terlalu percaya pada kesan pertama dan penampilan seseorang. Seperti yang ditunjukkan oleh karakter Frank, penampilan dan kesan pertama tidak selalu mencerminkan karakter atau niat seseorang. Oleh karena itu, film ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk tidak terlalu cepat membuat kesimpulan tentang orang lain berdasarkan penampilan atau kesan pertama mereka. Refleksi. Dengan demikian, film Catch Me If You Can dapat menjadi alat yang berguna untuk merefleksikan diri dan mempertimbangkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ini dapat membantu kita menjadi lebih sadar akan bagaimana halo effect dapat memengaruhi persepsi kita tentang orang lain, dan bagaimana kita dapat melihat lebih dalam dan mempertimbangkan tindakan dan perilaku mereka secara menyeluruh. Peringatan terhadap halo effect, dampaknya di masyarakat. Halo effect dapat menjadi berbahaya jika mengaburkan pandangan masyarakat secara kolektif karena dapat menyebabkan penilaian yang tidak akurat dan stereotip yang merugikan. Karena masyarakat secara kolektif terpengaruh oleh halo effect, mereka cenderung membuat kesimpulan yang tidak tepat dan terlalu positif tentang seseorang atau sesuatu berdasarkan karakteristik atau kesan pertama yang tampaknya mengesankan. Dalam konteks sosial politik, halo effect dapat menyebabkan dukungan buta terhadap pemimpin atau figur publik tertentu, bahkan ketika tindakan atau kebijakan mereka tidak selalu benar atau bermoral. Hal ini dapat menyebabkan penyelewengan kekuasaan dan kesalahan yang diabaikan, karena orang-orang terlalu fokus pada kesan pertama yang positif. Selain itu, halo effect juga dapat menyebabkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu ketika orang-orang terlalu terpaku pada kesan pertama yang positif tentang suatu kelompok. Mereka mungkin cenderung mengabaikan perbedaan individual atau situasi yang mungkin memerlukan penilaian yang lebih cermat. Dengan demikian, jika halo effect mengaburkan pandangan masyarakat secara kolektif, hal ini dapat mengakibatkan penilaian yang dangkal, stereotip, dan bahkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan berpikir kritis terhadap kesan pertama atau penampilan seseorang atau sesuatu, serta untuk mencari informasi lebih lanjut sebelum membuat kesimpulan yang akhir. Dalam film Catch Me If You Can, karakter Frank Abagnale Jr. menggunakan kecerdikan untuk menipu dan memanipulasi orang lain. Dia memanfaatkan halo effect untuk menarik perhatian dan menggunakan kepercayaan dari orang lain, meskipun sebenarnya dia adalah seorang penipu ulung. Film ini memberikan penggambaran yang kuat tentang bagaimana halo effect dapat memengaruhi persepsi dan interaksi sosial. Melalui karakter Frank Abagnale Jr., penonton diperkenalkan pada seseorang yang mampu memanfaatkan halo effect untuk menipu dan memanipulasi orang lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak hanya mempercayai kesan pertama atau penampilan seseorang, tetapi juga untuk melihat lebih dalam dan mempertimbangkan tindakan dan perilaku mereka secara menyeluruh. Inspirasi relevan tentang halo effect dan struktur sosial. Salah satu kutipan yang relevan tentang halo effect berasal dari buku Influence, The Psychology of Persuasion, karya Robert Cialdini, yang menyatakan the principle of social proof states that one important means that people use to decide what to believe or how to act in a situation is to look at what other people are believing or doing there. Social proof is most influential under two conditions, uncertainty and similarity. Kutipan ini menyoroti bagaimana manusia sering menggunakan perilaku atau keyakinan orang lain sebagai panduan untuk membuat keputusan, terutama dalam situasi di mana mereka merasa tidak yakin atau tidak memiliki informasi yang cukup. Selain itu, dalam buku The Sociological Imagination, karya C. Wright Mills, terdapat kutipan yang relevan
tentang bagaimana struktur sosial dapat memengaruhi persepsi individu. What they need and what they feel they need is a quality of mind that will help them to use information to develop reason in order to achieve lucid summations of what is going on in the world and of what may be happening within themselves. Kutipan ini menyoroti pentingnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang struktur sosial dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi persepsi dan tindakan individu. Menyelami halo effect dari karakterisasi yang kuat hingga struktur cerita yang memukau dalam Catch Me If You Can. Naskah film Catch Me If You Can berhasil menjadi refleksi akan bahayanya halo effect dengan menggambarkan karakter Frank Abagnale Jr. sebagai seseorang yang mampu memanfaatkan penampilan dan kepintarannya untuk menipu dan memanipulasi orang lain. Dalam buku Story, Substance, Structure, Style, and the Principle of Screenwriting karya Robert McKee, ada kutipan yang relevan tentang bagaimana karakterisasi yang kuat dapat membantu penampilan, tema, dan pesan film. Character is revealed through action. It's not who they are underneath, it's what they do that defines them. Kutipan ini menyoroti pentingnya tindakan karakter dalam menggambarkan kepribadian mereka yang dapat membantu menunjukkan bagaimana halo effect dapat memengaruhi persepsi dan tindakan seseorang. Selain itu, dalam buku Screenplay, The Foundations of Screenwriting, karya Sid Field, ada kutipan yang relevan tentang bagaimana struktur cerita yang baik dapat membantu mengeksplorasi tema yang kompleks. Structure is the key to the screenplay. It's the foundation, the building blocks, the beginning, middle, and end. Kutipan ini menyoroti pentingnya struktur cerita yang baik dalam menggambarkan tema dan pesan film, yang dapat membantu menunjukkan bagaimana halo effect dapat memengaruhi persepsi dan tindakan seseorang.